Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Nah, di sini akhirnya Presiden Joko Widodo kayaknya mulai menyerah ya. Karena pada waktu lalu ada berbagai kampus, yaitu bahkan mengkritik keras, yaitu Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 yang tidak netral. Di sini bahkan dari berita CNN Indonesia ada berbagai macam kampus yang mengkritik Presiden Joko Widodo tentang kenetralannya. Nah, di sini dihimpun dari CNN Indonesia, yaitu ada 44 guru besar Institut Teknologi 10 November ITS. Nah, di sini adalah daftar kampus yang menyampaikan seruan kritik ke pemerintah Jokowi sampai Senin tertanggal 5 Februari. Nah, di sini sangat banyak sekali, yaitu universitas dan bahkan juga sekolah tinggi di sini mengkritik, yaitu tentang kenetralan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Di sini ada Universitas Gadjah Mada, UIN, Universitas Islam, Universitas Hasanuddin dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Ini terupdate pada tanggal 5 Februari. Nah, akhirnya di sini yaitu Presiden Joko Widodo memberikan konferensi pers yaitu kepada wartawan, yaitu tentang aparatur sipil negara, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara, yaitu kenetralan dalam pemilu 2024. Nah, di sini akhirnya sudah clear dan juga sudah jelas ya. Presiden Joko Widodo bahkan menekankan kembali untuk menjaga kenetralan, yaitu mulai dari ASN, TNI, Polri, dan bahkan juga BIN. Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari... Nah, jadi seperti itulah, yaitu klarifikasi dari Presiden Joko Widodo bahwa menekankan kembali aparatur sipil negara, TNI, hingga Badan Intelijen Negara, yaitu untuk netral di sini. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen di sini seperti apa ya? Kira-kira apakah percaya atau seperti apa? Nah, di sini dari Duren pasti sudah tahu kan, Pak? Tambahan ada Unpad dan Universitas Trisakti bicara juga, ada mahasiswa-mahasiswinya juga. Masih parsial bicaranya, masih di kampus doang, belum berkelompok, just info, Pak. Nah, di sini ada flyer, yaitu daftar kampus yang telah bergerak menyuarakan agar pemerintah Jokowi netral dan jaga demokrasi. Di sini bahkan dari update terkini, yaitu ada 29 kampus yang menyatakan atau mengkritik Presiden Joko Widodo tentang kenetralannya. Yuk kita cari tahu lagi yuk. Di sini dari Jual Kanva, ASN harus netral, menteri kagak apa-apa, kagak netral ya Pak. Ya memang di sini agak membingungkan juga. Apalagi ada menteri, yaitu bahkan sudah mendeklarasikan dukungan kepada paslon tertentu. Tetapi hingga saat ini kayaknya sih tidak ada cuti atau bahkan mundur. Sangat berbeda sekali dengan pendukung dari Pak Mahfud MD misalnya. Kalau kita ketahui Ahok ketika mendukung pasangan capres nomor urut 3, di situ bahkan rela mundur. Dan tidak hanya Ahok saja,
Di situ ada Abdi Negara, Andi Gani, dan bahkan juga Pak Mahfud MD di situ bahkan juga mundur ketika sudah dicalonkan menjadi cawapres dari Pak Mahfud MD. Di sini menurut saya sangat keren sekali, dan bahkan juga ada 4 staf dari Kementerian Menko Polhukam di situ bahkan juga mengikuti jejak Pak Mahfud MD, yaitu mundur karena mendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD. Menurut saya di sini sangat keren ya. Nah, di sini dari Reswara, apakah hari ini adalah hari kebalikan Pak Jokowi? Biasanya ada kalimat dengarkan perkataan Jokowi lalu lihat kebalikannya. Yang akan terjadi adalah kebalikannya yang beliau katakan. Ya, tetapi fenomena ini semuanya bisa merasakan ya, yaitu Presiden Joko Widodo ya terlihatlah pada saat kunjungan kerja misalnya di situ bahkan juga ya terlihat mendukung salah satu paslon. Dan bahkan pada waktu lalu juga rame diperbincangkan publik, ada video yang viral Presiden Joko Widodo bahkan juga mengacungkan 2 jari. Itu pertanda apa? Ya, semuanya sudah tahu lah, itu pertanda dukungan paslon nomor 2 ya. Opini dari masyarakat yang berkembang memang seperti itu. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh Yusuf Kala. Wah, ketika Presiden Joko Widodo menegaskan tentang netralitas ASN, TNI, Polri hingga BIN, di sini langsung ditanggapi Pak Yusuf Kala. Di sini Pak Yusuf Kala bilang jika Jokowi kampanye terselubung, maka memalukan diri sendiri. Wow, di sini menurut saya sangat telak sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, seperti apa sih yaitu beritanya di sini. Di sini dari Tempo.co. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kampanye terselubung, maka secara etika mempermalukan diri sendiri. Balik lagi ke etika. Etika seorang pemimpin selalu saya katakan harus sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sumpah itu katanya di rumahnya di Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru. Jika dipandang dari etika, kata dia, hukumannya bukan penjara melainkan perasaan malu. Kalau seorang melanggar etika, artinya dia memalukan dirinya sendiri dan dia melanggar niat baik. Yusuf Kala mengatakan agar tak melanggar etika, jika Jokowi ingin berkampanye maka harus mendaftarkan diri sebagai tim sukses. Mendaftarkan diri, kata dia, juga agar tak melanggar undang-undang. Kalau tak terdaftar namanya kampanye terselubung. Kalau saya mah menyatakan dukung, tapi saya tidak kampanye. Saya hanya duduk tak pernah bicara, kata dia. Nah, menurut saya kalau memang terlibat kampanye ya seharusnya